أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, mari kita bersama-sama meresapi dan menyerap hikmah dari kisah Abu Bakar As-Siddiq yang mengajarkan kita tentang keberanian dalam kebenaran, keikhlasan dalam beribadah, dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Semoga perjalanan ini menguatkan iman kita dan membimbing langkah-langkah kita menuju ridha Allah. Sahabat seiman, berikut adalah 10 keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 1. Ketulusan iman. Abu Bakar dikenal sebagai orang pertama yang memeluk Islam setelah menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki keimanan yang kuat dan tulus. 2. Kesetiaan kepada Nabi. Abu Bakar selalu setia kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam keadaan senang maupun susah. Ia mendukung dan melindungi Nabi dalam berbagai situasi. Bahkan kepercayaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 3, orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. 3. Gelar As-Siddiq. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq yang berarti orang yang benar-benar tulus dan setia oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pengakuan atas kejujuran dan kesetiaannya. Selain gelar As-Siddiq, Abu Bakar juga dijuluki dengan Al-Atiq. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai alasan dibalik julukan ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa gelar Al-Atiq diberikan kepada Abu Bakar karena ia memiliki wajah yang tampan dan menawan. Meskipun ini adalah interpretasi yang lebih terfokus pada atribut fisik. 4. Pemilihan sebagai khalifah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kepercayaan dan kehormatan yang diberikan umat Islam kepadanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Usai wafatnya Rasulullah SAW, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq dilakukan dengan dukungan Umar bin Khattab dalam sebuah pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah, melalui musyawarah yang disetujui oleh para tokoh-tokoh kabilah dan suku-suku lain. 5. Kepemimpinan yang adil. Sebagai khalifah, Abu Bakar memimpin umat Islam dengan adil dan bijaksana. Ia memastikan penerapan hukum Islam secara konsisten dan merata. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa sikap beliau sebagai khalifah tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang suci yang harus diagung-agungkan. Beliau justru mengedepankan supremasi hukum syariah dan menjadikan loyalitas dan ketaatan warga negara kepadanya merupakan satu paket dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau menjadikan syariah Allah sebagai standar untuk menentukan benar dan salah yang harus diikuti tidak hanya oleh rakyat, tapi juga oleh penguasa. Apa yang beliau nyatakan di atas, jelas merupakan pengejawantahan dari pemahaman beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Pemberian zakat. Abu Bakar As-Siddiq terkenal karena memerintahkan pengumpulan dan distribusi zakat dengan ketat. Ia selalu mengingatkan umat Islam untuk memenuhi kewajiban sosial mereka. Pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, belum ada lembaga swasta yang menyediakan layanan penarikan dan pendistribusian zakat. Oleh karena itu,
Selain mendistribusikan zakat secara langsung kepada yang berhak, negara juga mengelola pengumpulan dan distribusinya secara terpusat. Abu Bakar pun kemudian memperkenalkan sistem penarikan zakat di tingkat daerah. Langkah pertamanya adalah mengirim surat kepada setiap gubernur. Dalam surat itu, juga dijelaskan bahwa zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta. Gubernur diinstruksikan untuk menilai pemberian zakat secara adil dan sesuai dengan kebutuhan penerima zakat. Tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Meskipun ada penerima zakat yang menginginkan lebih, asalkan sudah diukur sesuai kebutuhannya, tidak boleh ditambah. Hal ini bertujuan untuk meratakan distribusi zakat kepada para penerima. 7. Pertahanan dalam perang. Abu Bakar As-Siddiq berperan aktif dalam beberapa pertempuran penting selama zaman Nabi Muhammad SAW, seperti pertempuran Badar dan Uhud, menunjukkan keberaniannya dalam membela agama. Muhammad bin Aqil menuturkan, suatu hari saat kami berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Thalib berbicara di hadapan orang banyak, siapakah orang yang paling berani di antara umat ini? Semua yang hadir menjawab serentak, Andalah orang yang paling berani wahai putra Abu Thalib. Siapapun tahu, Anda paling pandai memainkan pedang dan selalu tampil gemilang mengalahkan musuh-musuh Allah. Usai mendengar jawaban mereka, Ali bin Abi Thalib berkata tegas, mungkin kalian menilai seperti itu karena tidak ada satupun di antara kalian yang mampu mengungguli permainan pedangku atau mengalahkanku saat bertanding pedang. Bisa saja kalian menilai diriku orang paling berani karena setiap pedang selalu terbelah menjadi dua saat bertanding denganku. Akan tetapi, sejujurnya aku katakan kepada kalian bahwa orang yang paling berani di antara umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. 8. Keteladanan dalam kesederhanaan. Abu Bakar As-Siddiq hidup dengan kesederhanaan, meskipun ia menjadi khalifah. Ia tidak terpengaruh oleh kekuasaan dan kemewahan dunia. Meskipun menjadi khalifah, Abu Bakar pun tidak malu untuk berjualan ke pasar. Ia menjual baju dan kurma, sebagaimana kebiasaan dulu ketika awal hijrah ke Madinah. Ia menjajakan dagangannya di pasar demi untuk mendapatkan harta dan menafkahi keluarganya. Namun karena Abu Bakar sudah diketahui menduduki jabatan khalifah menjadi seorang pemimpin, orang-orang di sekitar pasar pun merasa heran. Mereka berpikir mengapa Abu Bakar masih mengurusi hal-hal demikian dan tidak fokus mengurusi urusan umat. Akhirnya Abu Bakar pun tidak lama diusulkan oleh Umar ibn Khattab agar ia mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Melalui Abu Ubaidah, sang ketua Baitul Mal pada saat itu, Umar mengajukan agar Abu Bakar diberi gaji 40 dirham per bulan, sehingga ia bisa fokus mengurusi urusan umat. 9. Keberanian menegakkan kebenaran. Abu Bakar As-Siddiq tidak ragu untuk menegakkan kebenaran, bahkan jika itu melibatkan konflik dengan orang-orang yang berkuasa atau keluarganya sendiri. Abu Bakar tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Keberaniannya dalam menegakkan keadilan tidak terpengaruh oleh tekanan atau ancaman dari pihak manapun. Abu Bakar mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran, tanpa memandang siapa yang bersalah atau berkuasa. Tindakan Abu Bakar dalam menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan jika itu berarti menghadapi konsekuensi yang sulit. Keberaniannya memberikan inspirasi bagi generasi setelahnya untuk tidak takut menghadapi ketidakadilan dan menegakkan kebenaran, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan kekuatan yang besar. Kisah keberanian Abu Bakar As-Siddiq dalam menegakkan keadilan menjadi bagian dari warisan moral dan etika kepemimpinan dalam Islam. Ini mengajarkan kita bahwa sebagai pemimpin atau individu, keberanian untuk berdiri teguh dalam menghadapi ketidakadilan adalah suatu nilai yang luar biasa penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 10. Wafat sebagai martabat.
Abu Bakar As-Siddiq wafat dengan martabat sebagai seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai khalifah yang adil. Wafatnya meninggalkan kenangan yang abadi dalam sejarah Islam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan meniru keteladanan beliau. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Abu Bakar terjadi pada tanggal 22 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah, tepatnya hari Senin malam. Mengenai penyebab wafatnya Abu Bakar, menurut riwayat yang kuat dan diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, penyakit Khalifah Abu Bakar As sama dengan Siddiq disebabkan karena beliau mandi di malam hari saat musim dingin di kota Madinah, yang membuatnya demam tinggi selama 15 hari. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk menjadi imam, Abu Bakar lantas meminta Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Saat penyakitnya semakin parah dan Abu Bakar berada di dekat ajalnya, seseorang menawarkan pengobatan kepadanya. Namun, Abu Bakar menolak tawaran tersebut. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir, Abu Bakar mengatakan bahwa ia telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berkata, "Sesungguhnya aku akan melakukan apa yang aku kehendaki." Hingga akhirnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dengan damai. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, kami merampungkan kisah hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemimpin terkemuka dalam sejarah Islam. Kisah keimanan, ketabahan, dan pengorbanannya tidak hanya memberikan inspirasi bagi umat Islam, tetapi juga menunjukkan teladan sempurna sebagai individu yang hidup dengan penuh kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kehidupan beliau, belajar untuk menjadi lebih tawadu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah meninggalkan warisan yang abadi, dan kita berdoa agar Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadanya serta memberikan kita kekuatan untuk mengikuti jejak yang benar. Mari kita bersama-sama merenung atas kebesaran dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, serta berkomitmen untuk menjadikan ajaran-ajarannya sebagai pedoman hidup kita. Semoga Allah menerima segala amal ibadah dan pengorbanan beliau, serta memberikan kita hidayah untuk mengikuti jejak para pahlawan Islam seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan sebarkan kepada yang lain agar mendapatkan manfaatnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.